Saya sengaja agak berbicara agak umum seperti itu karena jarang-jarang bisa datang ke Kalimantan Utara. Dan ini adalah pertama kali saya ke Kalimantan Utara. Dari 34%, 34 provinsi sekarang, Pak, tinggal satu lagi, Pak. Tinggal satu yang belum saya datang, yaitu Provinsi Aceh. Yang belum. Ya, lainnya sudah semua. Jadi tinggal satu lagi nanti Aceh. Sepanjang kehidupan saya 34 provinsi itu sudah saya datang. Tinggal satu lagi. Nah, saat ini saya menjadi ketua KPK, saya membaca 34 provinsi itu. Nah, bahayanya korupsi kalau kita lihat survei kita, Pak, data di kita. Dari jumlah 34 provinsi, 26 provinsi pernah tersangkut kasus korupsi di KPK. Sisa 8. Mudah-mudahan 8 provinsi itu betul-betul memang tidak terjadi korupsi. Jangan belum tertangkap. Sepanjang perjalanan KPK berdiri sejak tahun 2003 sampai 2019, pejabat penyelenggara negara khususnya kepala daerah yang sudah terkena kasus korupsi ada 21 gubernur, ada 119 bupati wali kota, 275 lebih anggota dewan. Mudah-mudahan angka ini bisa kita maknai, bisa kita baca, ini memperhatikan kita semua. Nah, melihat dari data-data tersebut, maka KPK mencoba mengembangkan bagaimana cara memberantas korupsi. Karena sesungguhnya sebab-sebab korupsi itu sudah sangat banyak teorinya. Setidaknya ada 3 teori yang bisa mengatakan kenapa orang melakukan korupsi. Tadi Pak Supardi mengatakan orang melakukan korupsi itu karena serakah, yang kita kenal dengan GAM teori. GAM teori itu adalah singkatan dari greedy, opportunity, need, and expose. Jadi tidak ada orang korupsi itu kalau dia tidak serakah. Karena dia mungkin sudah cukup ada, rumahnya sudah ada, pendapatan cukup, tapi dia tetap melakukan korupsi. Karena serakah saja. Nggak ada apa orang korupsi kalau dia miskin. Paling kalau miskin itu malingnya ayam, ya, telur, ya kan? Nah itu karena untuk kebutuhan. Tidak ada korupsi itu kalau dia tidak ada kesempatan. Dan kesempatan itu didapatkan karena kekuasaan. Karena teori yang dikatakan oleh kita disebut power and corrupts, absolute power, corrupt absolutely. Yang terakhir itu ada disebut dengan need karena kebutuhan. Ada apa? Orang melakukan korupsi karena kebutuhan. Dia sebagai bendahara, tahu istrinya sakit, mertuanya masuk rumah sakit, anaknya mau sekolah, lihat tetangga kehidupan berbeda dengan dia, sehingga terjadi dia melakukan korupsi. Nah, yang empat ini yang tidak boleh terjadi. Orang melakukan korupsi atau tidak jangan melakukan korupsi karena tidak takut dengan ancaman hukuman, karena hukuman yang rendah. Padahal konsep penghukuman tidak hanya sekedar penghukuman badan. Ada disebut oleh Pak tadi ada yang dikenal dengan restorative justice. Itu adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Dia menjamin hak korban, dia juga menjamin hak tersangka. Tetapi undang-undang kita, Pak, tuntutan ganti kerugian atau pengembalian kerugian negara itu tidak atau belum menghapuskan tuntutan pidana. Itu jadi persoalan. Padahal aset recovery itu menjadi penting, penertiban aset itu menjadi penting. Itu yang sebab-sebab orang korupsi. Selanjutnya, tadi kita hari ini melakukan pencegahan.
Konsep pencegahan adalah kita bertitik tolak dari kenapa korupsi terjadi. Corruption because of bad and weak system. Korupsi itu disebabkan karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Maka hari ini kita kerjakan bersama-sama secara terintegrasi, yaitu pencegahan. Setidak-tidaknya dengan cara penertiban aset. Dengan penertiban aset, sertifikasi lahan, secara menggunakan sistem yang secara terbuka, tentu tidak akan terjadi korupsi. Dan pengembalian kekayaan negara sudah pasti kita jamin. Itu ada penertiban aset-aset baik milik pemerintah maupun milik daerah dan badan usaha milik pemerintah. Khusus penertiban aset ini ada salah satu langkah untuk pencegahan korupsi dengan cara perbaikan sistem. Kalau sistem itu kita perbaiki, Pak, tentu tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Tadi kita diskusi kecil di ruangan transit, ada yang mengatakan sekolahnya sudah tinggi, sholatnya full 5 kali dalam sehari, zikirnya bagus, tapi tetap melakukan korupsi. Kenapa itu terjadi? Karena yang nomor 3, yaitu tentang lemahnya integritas, lack of integrity. Karena korupsi itu muncul karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan lemahnya integritas. Makanya kita sekarang, Pak, menghadapi pilkada 270 daerah dengan 736 pasangan calon peserta, kita lakukan pendidikan yang kita sebut dengan mewujudkan pilkada yang jujur dan berintegritas. Pilih yang jujur, jujur dipilih. Itu kita kembangkan. Dan kita tidak ingin para calon kepala daerah terlibat kasus korupsi di saat proses pencalonan maupun nanti saat setelah terpilih sebagai kepala daerah. Jadi dari awal kita sudah bekerja. Kemarin saya buka pelatihan politik berintegritas, hadir seluruh parpol. Jadi para sekjen, wasekjen, parpol hadir. Selanjutnya, salah satu bukti bahwa tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain. Jadi kalau kalimat di belakang sini adalah rapat koordinasi dalam rangka pemberantasan korupsi secara berintegrasi, itu betul. Kenapa pemberantasan korupsi ini tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak? Apakah itu hanya KPK, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian? Tetapi dia harus bersama-sama berkoordinasi, terintegrasi dan rekan-rekan semua. Karena sesungguhnya makna pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan yang meliputi koordinasi, supervisi, monitoring, penyidikan tuntutan, dan pemeriksaan di peradilan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan undang-undang. Itulah hakikatnya bahwa KPK harus bersama-sama dengan seluruh anak bangsa, segenap elemen bangsa. Yang selanjutnya, kenapa juga kita harus sama-sama bersemangat untuk memberantas korupsi? Saya yakin bahwa semua orang yang hadir dalam ruangan ini maupun yang ada di luar sana dan setiap anak bangsa diamanatkan oleh konstitusional kita alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan adalah tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu diamanatkan
Dan setiap kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara ini. Tadi Pak Gubernur PJ Sumono menyampaikan tentang capaian Provinsi Kalimantan Utara. Angka kemiskinan 7,2% turun menjadi 6,5%. Lebih rendah dari angka nasional 9,02%. Mudah-mudahan saya tidak salah baca tadi, karena tidak sempat saya catat, cepat sekali. Kalau kita bicara, kenapa kita bicara itu? Karena ada amanat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat juga, kalau seandainya kita ingin lihat indikator kesejahteraan, Pak, itu minimal ada 6. Tadi sampai Bapak PJ Sumono. 1, lihat angka kemiskinan berapa persen. 2, lihat angka penganggurannya berapa persen. 3, kita lihat lagi berapa terkait dengan angka kematian ibu saat melahirkan. 4, kita lihat lagi berapa angka bayi meninggal dunia saat lahir. 5, kita lihat indeks pembangunan manusia berapa. Tadi saya lihat 71, 72, 70 dan 71. Nasional 72, artinya Kaltara mendekati 1 poin di bawah nasional. Yang selanjutnya ada satu lagi nih, yang kita kenal dengan Gini rasio. Gini rasio rentang 0 sampai 1. Semakin dia mendekati 0, maka semakin bagus angka Gini rasio, yaitu keseimbangan pembangunan dan pemerataan. Kalimantan Utara saya lihat 0,2, nasional 0,38. Artinya Kaltara mencapai perimbangan pembangunan nasional di daerah Kaltara di bawah angka nasional, dan itu angka menunjukkan lebih baik. Karena semakin mendekati 0, maka itu semakin baik. Mendekati angka 1, berarti itu semakin terjadi ketimpangan. Mohon maaf saya sedikit menyampaikan itu karena ini penting. Yang selanjutnya, hari ini kita sama-sama paham tentang tujuan negara itu. Nah, KPK kita semua, tujuan negara tadi itu dimandatkan kepada kita, dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud tanpa peran kita semua. Karena tujuan negara ini tidak disebut Pak siapa yang bertanggung jawab. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Nah, Bapak-bapak sekarang melaksanakan kegiatan program pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ini tujuannya. Tetapi tujuan ini bisa gagal kalau seluruh program-program dalam rangka mewujudkan tujuan nasional itu terjadi korupsi. Itu lagi. Kenapa? Karena tidak sedikit negara gagal karena maraknya korupsi. Karena sesungguhnya korupsi adalah bukan hanya sekedar kejahatan yang merugikan keuangan negara atau kejahatan yang merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi adalah merampas hak-hak asasi manusia. Bahkan boleh kita katakan korupsi itu termasuk juga kejahatan melawan kemanusiaan. Kenapa? Karena kasus korupsi itu masuk kepada seluruh dan mengganggu seluruh aspek kehidupan, mengganggu sendi-sendi kehidupan. Yang tadi jembatannya misalnya bikin jembatan 10.000 harga, ternyata dibangunkan hanya 7.500, maka 2.500 hilang begitu saja. Sudah dipastikan kualitas jembatan tidak akan disebut bagus. Kalau dia roboh, berarti dia gagal mewujudkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan Indonesia. Ada bantuan sosial tidak sampai kepada rakyat, maka kita juga menggagalkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Ada bantuan beasiswa miskin tidak sampai ke rakyat, maka kita gagal dalam mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi
Saya sengaja agak berbicara agak umum seperti itu karena jarang-jarang bisa datang ke Kalimantan Utara. Dan ini adalah pertama kali saya ke Kalimantan Utara. Dari 34 provinsi sekarang, Pak, tinggal satu lagi, Pak. Tinggal satu yang belum saya datang, yaitu Provinsi Aceh. Yang belum. Ya, lainnya sudah semua. Jadi tinggal satu lagi nanti Aceh. Sepanjang kehidupan saya 34 provinsi itu sudah saya datang. Tinggal satu lagi. Nah, saat ini saya menjadi ketua KPK, saya membaca 34 provinsi itu. Nah, bahayanya korupsi kalau kita lihat survei kita, Pak, data di kita dari jumlah 34 provinsi, 26 provinsi pernah tersangkut kasus korupsi di KPK. Sisa 8. Mudah-mudahan 8 provinsi itu betul-betul memang tidak terjadi korupsi. Jangan belum tertangkap. Sepanjang perjalanan KPK berdiri sejak tahun 2003 sampai 2019, pejabat penyelenggara negara khususnya kepala daerah yang sudah terkena kasus korupsi ada 21 gubernur, ada 119 bupati wali kota, 275 lebih anggota dewan. Mudah-mudahan angka ini bisa kita maknai, bisa kita baca, ini memperhatikan kita semua. Nah, melihat dari data-data tersebut, maka KPK mencoba mengembangkan bagaimana cara memberantas korupsi. Karena sesungguhnya sebab-sebab korupsi itu sudah sangat banyak teorinya. Setidaknya ada 3 teori yang bisa mengatakan kenapa orang melakukan korupsi. Tadi Pak Supardi mengatakan orang melakukan korupsi itu karena serakah, yang kita kenal dengan GAM teori. GAM teori itu adalah singkatan dari greedy, opportunity, need, and expose. Jadi tidak ada orang korupsi itu kalau dia tidak serakah, karena dia mungkin sudah cukup ada, rumahnya sudah ada, pendapatan cukup, tapi dia tetap melakukan korupsi karena serakah saja. Nggak ada Pak orang korupsi kalau dia miskin. Paling kalau miskin itu malingnya ayam, ya, telur, ya kan? Nah itu karena untuk kebutuhan. Tidak ada korupsi itu kalau dia tidak ada kesempatan, dan kesempatan itu didapatkan karena kekuasaan. Karena teori yang dikatakan oleh kita disebut power and corrupt, absolute power, corrupt, absolute. Yang terakhir itu ada disebut dengan need, karena kebutuhan. Ada apa? Orang melakukan korupsi karena kebutuhan. Dia sebagai bendahara, tahu istrinya sakit, mertuanya masuk rumah sakit, anaknya mau sekolah, lihat tetangga kehidupan berbeda dengan dia, sehingga terjadi dia melakukan korupsi. Nah, yang empat ini yang tidak boleh terjadi. Orang melakukan korupsi tidak jalan melakukan korupsi karena tidak takut dengan dapat hukuman, karena hukuman yang rendah. Padahal konsep penghukuman tidak hanya sekedar penghukuman badan. Tadi disebut oleh Pak tadi ada yang dikenal dengan restoratif justice. Itu adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Dia menjamin hak korban, dia juga menjamin hak tersangka. Tetapi undang-undang kita, Pak, tuntutan ganti kerugian atau pengembalian kerugian negara itu tidak atau belum menghapuskan tuntutan pidana. Itu jadi persoalan. Padahal aset recovery itu menjadi penting, tertiban aset itu menjadi penting. Itu yang sebab-sebab orang korupsi. Selanjutnya, tadi kita hari ini melakukan pencegahan.
Konsep pencegahan adalah kita bertitik tolak dari kenapa korupsi terjadi. Corruption because of bad and weak system. Korupsi itu disebabkan karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. Maka hari ini kita kerjakan bersama-sama secara terintegrasi, yaitu pencegahan. Setidak-tidaknya dengan cara penertiban aset. Dengan penertiban aset, sertifikasi lahan, secara menggunakan sistem yang secara terbuka, tentu tidak akan terjadi korupsi. Dan pengembalian kekayaan negara sudah pasti kita jamin. Itu ada penertiban aset-aset baik milik pemerintah maupun milik daerah dan badan usaha milik pemerintah. Khusus penertiban aset ini ada salah satu langkah untuk pencegahan korupsi dengan cara perbaikan sistem. Kalau sistem itu kita perbaiki, Pak, tentu tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Tadi kita diskusi kecil di ruangan transit, ada yang mengatakan sekolahnya sudah tinggi, sholatnya full 5 kali dalam sehari, zikirnya bagus, tapi tetap melakukan korupsi. Kenapa itu terjadi? Karena yang nomor 3, yaitu tentang lemahnya integritas, lack of integrity. Karena korupsi itu muncul karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan lemahnya integritas. Makanya kita sekarang, Pak, menghadapi pilkada 270 daerah dengan 736 pasangan calon peserta, kita lakukan pendidikan yang kita sebut dengan mewujudkan pilkada yang jujur dan berintegritas. Pilih yang jujur, jujur dipilih. Itu kita kembangkan. Dan kita tidak ingin para calon kepala daerah terlibat kasus korupsi di saat proses pencalonan maupun nanti saat setelah terpilih sebagai kepala daerah. Jadi dari awal kita sudah kerja. Kemarin saya buka pelatihan politik berintegritas, hadir seluruh parpol. Jadi para sekjen, wasekjen, parpol hadir. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga kegiatan hari ini. Saya ingin menyampaikan dulu kepada pemerintah Provinsi Kaltara, selamat atas 6 kali pertikat laporan keuangan pemerintah dengan wajar tanpa pengecualian. Dan juga saya terkait dengan pemberantasan korupsi, kita mengedepankan dengan program intervensi 8 program intervensi KPK, dan ini kita kerjakan dan kita nilai. Alhamdulillah ada penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah daerah yang mencapai angka 8 area perbaikan intervensi KPK di atas 70%. Itu mendapat dana insentif daerah. Ini sudah disetujui, Pak. Dan kami yang Utara lebih menggembirakan kita, tetapi tidak membuat kita jumawa. Karena baru 7 tahun sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2012, dari 3 provinsi, 3 atau 4 provinsi, Kalimantan Utara menduduki ranking 10. 10 besar dari 34 provinsi itu bagus, Pak. Ya. Pemerintah. Dan hari ini saya terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Jakarta, dari PLN, dari Inspektor BPN APR, dari Kejaksaan, karena kita bisa hari ini akan menyerahkan aset. Karena penertiban aset di Kaltara kurang lebih 246 bidang dengan luas 2,5
kita meter dengan nilai 175,2 miliar, khusus yang hari ini yang kita serahkan. KPK tidak pernah berhenti Pak untuk mengaktifkan aset ini, karena memang dalam program pencegahan kita salah satu adalah penertiban aset barang milik negara. Kita juga sudah mengambil alih lahan milik Yayasan Taman Mini Indonesia yang nilai asetnya luas lahan 1.467 meter dengan nilai 20,4 triliun. Minggu depan Pak diambil alih oleh kita dan kita serahkan kepada Kementerian Negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di akhir sambutan saya, karena tadi Pak pejabat gubernur pakai pantun, saya coba juga pakai pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci tangan. Dengan senang hati terima kasih saya ucapkan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Sungai Kayang, naik perahu dengan karet. Sampai di hulu, kita membeli alpukat. Acara hari ini kami serahkan seluruh aset. Kami berharap dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.